kita semuanya. Ya, sekali lagi jangan lupa bersyukur supaya Allah tambahkan rezekinya. Supaya Allah tambahkan rezekinya supaya kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan materi. Ketika Allah tambahkan, kita diberikan lagi amanah untuk ya ditambah amanah dari Allah itu, ya maksudnya ditambah itu karena Allah percaya kepada kita, kita bisa menjaga amanah yang Allah titipkan, makanya Allah tambah, makanya Allah berikan rezeki, harta kita. Tapi kadang yang sering kita lupa itu begitu ya, lupa, makanya namanya juga lupa, tergoda. Ketika Allah kasih ditambah rezeki, ya Allah kasih lagi amanah, tapi kadang kita nggak ingat gitu ya, lupa, malah pakai belanja yang lain, ya. Kalau beli HP, beli naon gitu, kadang bertanya-tanya gitu, tidak bisa kurban tapi bisa beli HP nu hargana leuwih tinu kurban gitu, harga kurban. Padahal Allah sudah kasih sebenarnya gitu, tapi ego kita yang untuk mementingkan, lebih dahulukan kebutuhan kita, padahal HP masih halus kene, bisa dipakai, ya kagoda yang ganti. Dan itu saya pernah alami gitu. Berbicara seperti ini tuh. Astagfirullahaladzim, ya mudah-mudahan lah sekali lagi kita bisa membuang, karena sekali lagi kurban ini bukan sekedar kurban mengorbankan harta benda saja, tapi meluluhkan hati, melatih untuk bisa istiqomah bertakwa kepada Allah, menyadari amanah yang Allah titipkan, harta benda itu, ya, supaya bisa kita gunakan untuk fungsinya. Apa fungsinya? Ya karena kita itu tujuannya kan ingin masuk surga, ya fungsinya itu untuk sebagai kunci supaya kita bisa masuk ke surga. Oke, hadirin hadirat, itu mungkin tentang esensi di kurban haid itu sendiri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Seperti yang kita lihat, ini jalanan hari Minggu saat ini macetnya luar biasa. Dari mulai sebelum Limbangan tadi ya, setelah Pulau Sari itu Cineang, RM, ya, rumah makan Cineang gitu, Muhammad Tasik. Ya setelah Pulau Sari tadi sudah padat merayap, sampai saya mau terhimpit tadi bus, ya kiri kanan lawan arah dibelokkan tadi. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan keselamatan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati, mudah-mudahan di video ini juga menjadi pembelajaran
bagaimana kita dalam berkendara, jangan mementingkan ego kita ya, karena meskipun kita berani merasa diri kita akan selamat, coba lihat apakah orang lain juga akan ikut selamat, gitu ya. Mungkin saja dengan tindakan kita itu orang lain bisa saja mencelakakan orang lain, gitu ya. Kita berani dalam ya menggunakan jalan raya ini yang semua orang menggunakannya juga. Kita harus bisa sadar ya, harus berhati-hati, karena harus ada yang diperhatikan juga orang lain. Apalagi kalau kita bawa orang juga ya, kita ngebonceng orang lain, ada nyawa yang dipertaruhkan juga, nyawa orang lain. Ya, sekali lagi berhati-hatilah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari perjalanan motor vlog ini bisa diambil manfaatnya. Oke, itu yang mungkin yang dapat disampaikan dari tentang kurban itu sendiri. Tapi mungkin materi ini akan saya sampaikan nanti di kultum ya, karena terlalu panjang ya. Paling saya akan menyampaikan tentang sulitnya beribadah, istiqomah dalam ibadah. Faktor apa saja yang membuat kita bisa istiqomah dalam beribadah ya. Sepertinya dulu pernah saya sampaikan ketika Ramadan ya, tapi saya lupa lagi. Nantilah coba lihat-lihat dulu, baca-baca dulu. Tapi intinya dalam istiqomah beribadah itu banyak faktor mempengaruhi. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita harus memiliki lingkungan yang baik. Karena pasti kita itu berada dalam godaan setiap waktunya. Memiliki pasangan yang soleha, selalu mengingatkan. Faktor eksternal itu bisa mempengaruhi sekali dalam beribadah. Jangan sampai kita memiliki istri ya, ketika tidak sholat dicuekin saja, tapi ketika tahu ya, contohnya ketika keluar rumah melaksanakan apa gitu ya, beribadah kepada Allah, contohnya melakukan apa gitu di luar rumah teh, yang judulnya itu kalau dicarekan atau balik-balik. Mudah-mudahanlah kita memiliki pasangan yang solehah ya, pasangan, karena itu adalah paling utama ya. Abdolul rezeki paling utama itu memiliki pasangan yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan saling menjaga ya, bisa saling menjaga, karena kan cita-citanya bersama ya, bersama lagi di surga. Karena tidak mungkin di dunia ini akan selamanya bersama. Tidak tahu sampai berapa lama berada di dunia. Makanya manfaatkan selama berada di dunia itu untuk modal bisa bersama di surga. Itu ya, saya kasih kisi-kisinya itu ya. Pertama adalah tentang eksternal, teman, pasangan yang akan membuat kita itu bisa istiqomah melaksanakan ibadah.
Oke, kawan-kawanku dimanapun berada, terima kasih sekali lagi sudah bersama Cecep Rider. Bisa kita lihat sekarang jam 12.05 ya. Tadi yang direncanakan sampai ke sekolah itu sekitar jam 12. Ternyata masih kurang ya. Karena tadi macet sekali Limbangan ya. Macet sekali. Sebelum dan sesudah Limbangan ya. Sampai ini pantat saya, aduh sudah nggak enak nih. Sakit. Terlalu, ini udah 1 jam lebih kita melakukan perjalanan. Duduk selama 1 jam lebih, saya udah nggak enak karena memang mungkin kualitas dari jok Honda itu ya tipis banget. Yang saya sesali itu ya, karena mereka menjual lagi gitu joknya ya, sarung joknya untuk menunjang itu ternyata seperti itu, dibuat tipis joknya supaya membeli lagi. Strategi marketing. Jadi harus tambah aksesoris yang lain kalau ingin sempurna. Jadi ketika kalian ya, saya kasih rekomendasi aja, ini nih saran aja ya, ketika ingin membeli motor ya apapun mereknya, karena hampir semua sama ya, ada aksesoris. Jadi ketika kita punya modal itu simpanlah atau kumpulkanlah, nabunglah dulu dengan aksesorisnya untuk membeli aksesoris, bukan hanya motornya saja ya, seperti itu, untuk membeli aksesorisnya juga. Oh, ini sampai ke Kersamana nih. Oh, ini Bandrek ya, pasar Bandrek. Macet karena pasar Bandrek. Kita santai saja ya. Jam 12.07 ya, sekitar 10 menit lah. 10 menitan lagi nih dari Cipatik ya. Oh ya. Penuhnya itu yang ke arah sana, ke arah Bandung. Harus didahulukan ya. Nah, ini kita sudah lewat dari pom bensin ya, pom bensin Cipatik. Ya lah, sekitar 5 menit juga nyampe meren kalau kita ngebut nih. Tapi saya ingin nyantai saja, ingin bersantai. Nanti setelah sampai kita susun kursi, kita masukkan dulu motornya, kita lepasin dulu karet pengikat, terus susun kursi. Setelah itu sholat, berangkat pengajian. Itu ya, saya rencana seperti itu. Merokok dulu sebatang. Pas sampai merokok dulu sebatang. Alhamdulillah ya, nih Ciboja nih. Ciboja Balasari. Apa itu ada yang ada kecelakaan kah ini? Ya kan kecelakaan,
ada kecelakaan innalillahi wa inna ilaihi. Ya, hati-hati, tetap hati-hati dalam berkendara. Fokus, ya fokus lagi, jangan banyak ngelamun, jangan terlalu terburu-buru juga. Tuh, lihat ini juga yang bawa apa ini lemari kah atau sama kursi? Bahaya ya ini atau ini digendong ya, digendong ya ini mah. Wais tuh bahaya ya. Lihat nih, saya kasih tahu nih bahayanya kalau posisinya seperti ini. Lebih baik diikat ke motor, panjang ke belakang ya. Lihat, sudah punggung berat. Punggungnya pasti berat nih, ya. Punggungnya pasti berat. Kena angin juga ya, hati-hati kalau ngebawa barang seperti ini. Kena angin itu ya, pasti kena angin.